Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran untuk semester yang kedua ini. Di semester yang kedua ini anak-anak, kita akan mulai dengan mempelajari tema yang kelima dengan judul pengalamanku. Pada tema yang kelima ini ada 4 subtema yang harus kita pelajari, yaitu pengalaman di rumah, pengalaman di sekolah, pengalaman di tempat bermain, dan pengalaman di tempat wisata. Anak-anak semuanya, kita langsung saja memasuki subtema yang pertama dari tema yang kelima ini, yaitu pengalaman di rumah. Seperti apa materi pelajarannya? Disimak baik-baik ya, agar anak-anak semuanya bisa menjadi paham dan mengerti dengan materi pelajaran yang Pak Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Langsung saja ya, kita masuk ke materi yang pertama di semester yang kedua ini, yaitu tema yang kelima dengan judul pengalamanku. Langsung saja kita masuk ke subtema yang pertama dari tema yang kelima, yaitu pengalamanku di rumah. Adapun pada subtema yang pertama ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang panjang benda. Nah, anak-anakku semuanya, apakah itu panjang benda? Panjang adalah sebuah besaran pokok. Jadi panjang itu adalah sebuah besaran pokok, sama dengan berat, sama juga dengan suhu dan sebagainya ya. Satuan panjang adalah meter. Jadi panjang itu biasanya diukur dalam bentuk meter ya, dalam bentuk meter. Bisa juga sentimeter, ada juga kilometer dan sebagainya. Tapi yang baku atau yang sering dipakai adalah dalam bentuk meter. Kemudian alat untuk mengukur panjang suatu benda adalah bisa menggunakan penggaris, bisa juga menggunakan meteran, bisa juga menggunakan jangka sorong. Kalau penggaris itu biasanya dipakai untuk mengukur panjang benda yang berukuran pendek, seperti pensil atau pulpen, atau panjang sebuah buku dan sebagainya. Adapun meteran dipakai untuk mengukur benda-benda yang mempunyai panjang yang besar atau panjang sekali. Seperti contohnya panjang tembok, ada juga panjang lapangan dan sebagainya, itu menggunakan meteran. Kemudian jangka sorong ini dipakai untuk mengukur panjang benda yang berbentuk bulat atau berbentuk lingkaran. Baiklah anak-anak semuanya, kita lanjutkan materinya ya, masih tentang panjang benda. Tadi Pak Guru sudah menyampaikan bahwa untuk mengukur panjang suatu benda kita menggunakan ini penggaris. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang sebuah benda? Ini ada caranya ya. Di buku juga sudah ada, bisa anak-anak baca sendiri. Cara menggunakan penggaris, yaitu ukur benda dimulai dari angka 0. Jadi di dalam penggaris itu ada dimulai dari angka 0 ya, dan biasanya sampai angka 30 untuk penggaris yang kecil itu ya. Ini 0 ya anak-anak ya, bukan huruf O. Jadi ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda yang hendak diukur. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja anak-anak kita praktekkan ya, cara mengukur panjang sebuah benda menggunakan penggaris, agar anak-anak bisa lebih paham dan bisa mengukur sendiri di rumah. Baiklah anak-anak, kita coba ya untuk mengukur panjang buku ini dengan menggunakan penggaris. Untuk anak-anak ketahui, penggaris yang Pak Guru pegang ini tidak ada angka nolnya di sini.
Jadi dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai angka 30. Nah anak-anak, terus di mana angka nolnya? Angka nolnya itu pas langsung di ujung sebelah sini ya. Pas langsung di sini, ini sudah angka nolnya. Kemudian di sini ada dua buah angka atau dua buah skala anak-anak. Yang pertama yang atas ini menggunakan satuan sentimeter. Angka yang besar-besar di bawah ini menggunakan satuan inci. Ini inci. Jadi untuk mengukur panjang benda kita pakai angka yang di atas ini ya, yang kecil-kecil ini. Nah caranya gimana tadi anak-anak? Yaitu angka 0 ditempelkan ke pangkal benda yang hendak diukur. Misalnya kita akan mengukur panjang buku paket ini, caranya angka 0-nya ini kita tempelkan di pangkal benda, nah di ujungnya sini. Sudah nempel anak-anak, ini angka 0-nya. Kemudian kita lihat setelah 0-nya tertempel di ujung, kita lihat ke sini. Nah, ujung buku atau ujung benda ini lihat dia menyentuh angka berapa atau mencapai angka berapa dari penggarisan ini. Di sini ujung buku ini adalah ini angka 29, ini setengahnya jadi 29 setengah. Kemudian di sini ada satuan milimeter. 1, 2, 3. Jadi panjang dari buku ini adalah 29,8 cm. Nah, nih dari ujung 0 sampai ke sini yaitu 29,8 cm. Nah, nanti anak-anak bisa mengukur sendiri di rumah. Latihan mengukur, bebas mau mengukur apa saja. Dan ingat, untuk penggarisan seperti ini memakai skala yang ini cm ya. Nah, oke, selamat mencoba. Baiklah anak-anakku semuanya. Tadi kita sudah belajar cara mengukur panjang sebuah benda dengan menggunakan penggaris. Nah anak-anak, tentunya setelah kita mengukur panjang sebuah benda, kita akan mendapatkan sebuah angka, yaitu panjang dari benda tersebut. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, bahwa satuan dari panjang itu biasanya ditulis dalam bentuk meter atau biasa disingkat dengan M. Nah ini M, panjangannya meter ya. Nah sekarang bagaimana cara merubah satuan dari sentimeter hasil pengukuran tadi ke dalam bentuk meter yang biasa dipakai ya. Ini Pak Guru tuliskan di sini cara merubah satuan. Nah anak-anak, apabila anak-anak ingin merubah satuan dari panjang benda tadi dari sentimeter ke dalam bentuk meter ataupun sebaliknya dari meter ke dalam bentuk sentimeter, ini Pak Guru kasih rumusnya. Rumusnya di sini anak-anak, mudah-mudahan tetap diingat. 1 meter, ini 1 M, ini bukan 1 miliar ya, 1 M, 1 meter ya. Jadi rumusnya adalah 1 M atau 1 meter itu setara atau sama dengan 100 cm atau biasa ditulis dengan cm. Atau bisa dibalik, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah jadi anak-anak nanti kalau mau merubah satuan dari panjang suatu benda, anak-anak tetap harus mengingat ini. 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Ini dibalik aja ya. Ini rumus yang harus anak-anak ingat. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan anak-anak sebuah contoh cara merubah satuan. Ini di sini ada contohnya. Yang pertama misalnya nih, kita mengukur panjang sebuah benda. Kita dapatkan hasil pengukuran tersebut yaitu 200 cm. 200 cm hasil pengukuran kita akan rubah ke dalam bentuk satuan meter.
Jadi 200 cm itu sama dengan 2 meter. Caranya gimana anak supaya bisa dapat angka 2 ini? Caranya 200 ini 200 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya tulis angka 200 ini dulu, di 200 dibagi. Nah, dibagi dengan angka 100. Dari mana dapat angka 100? Dari rumus ini anak-anak. Nah ya, dari rumus yang di atas ini. Jadi kalau kita ingin merubah satuan sentimeter menjadi meter, caranya adalah dibagi dengan angka 100. Misalnya sini 200 cm, berarti 200 dibagi dengan 100. Kita dapatkan anak-anak di sini 200 bagi 100. Sama-sama di atas punya 02, di bawah juga 2, coret aja kedua-duanya. Nah, jadi tinggal 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2 meter. Nah, begitu caranya anak-anak ya, gampang. Kemudian mau merubah dari satuan 4 meter ke dalam bentuk sentimeter. 2 meter sama dengan 200 cm. Bagaimana caranya supaya bisa dapat angka 200 ini? Caranya ini anak-anak. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Titik-titik. Caranya angka 2 ini ditulis kemudian dikali. Nah, kalau tadi dibagi, yang kedua itu dikali. Kali berapa? Dikali 100. Dari mana dapat angka 100 ini? Dari rumus yang di atas. Jadi 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Ingat anak-anak ya, kalau ingin merubah satuan senti menjadi meter, itu caranya dibagi dengan angka 100. Nah, sebaliknya, jika anak-anak ingin merubah satuan meter ke dalam bentuk senti, itu caranya adalah dikalikan dengan angka 100. Nah, mudah-mudahan ya anak-anak bisa memahaminya. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham. Nanti kalau belum paham bisa ditanya langsung ke Pak Guru melalui WA. Oke.